Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firman Saputra Samudro dengan NPM akhir 342. Di sini saya akan mempresentasikan atau mengerjakan untuk mata kuliah analisis multivariat di kelas B dengan dosen pengampu Pak Repka, dengan tugas yaitu menggunakan aplikasi Smart PLS MRA. Di Smart saya menggunakan Smart PLS 3. Oke, langsung saja di sini. Setelah membuka Smart PLS-nya, kita import data terlebih dahulu. Data UAS. Nah, setelah data dimasukkan, kita langsung ke sini. Kita kasih nama UAS. Nah, setelah ke menu gambar di sini, kita masukkan indikatornya satu persatu. Oke, kita masukkan X, toko pasan pelanggan. Kita rename terlebih dahulu. Kita masukkan Y. Kita atur. Lalu kita masukkan Z1 atau keandalan Z1, Z2 atau integritas, kita masukkan Z3 Z3 kompetensi. Kita rename terlebih dahulu Z1 nya Z2 integritas. Z3 kompetensi. Z3. Lalu kita atur terlebih dahulu. Oke, setelah kita memasukkan Z1 hingga Z3 nya dimasukkan, kita copy semua Z terlebih dahulu. Z atau kepercayaan, kita copy, lalu kita rename sesuai variabelnya. Oke, setelah di copy, kita switch dulu untuk indikator Z-nya atau kepercayaan. Lalu kita hide indikator. Di sini langsung saja kita konekkan, yaitu kepuasan pelanggan ke loyalitas pelanggan, X ke Y, Z1 ke Z, Z2 ke Z, Z3 ke Z, lalu Z kepercayaan kita ke loyalitas pelanggan. Setelah indikator berubah warna menjadi warna biru, kita tidak langsung calculate, tapi karena saya menggunakan PLS 3, kita tidak bisa langsung tarik garis lurus ke tengah. Jadi kita menggunakan moderating effect. Nah, di menu moderating effect ini kita menggunakan moderator variabelnya di sini, yaitu Z kepercayaan, dan independent variabelnya kita ke X. Kita oke. Di sini setelah setelah di moderating effect, kita langsung saja ke menu calculate, ke mengolah data PLS. Di sini start calculation. Oke, di sini kita langsung saja ke menu
autoloading atau conversion validity. Autoloading di sini. Oke. Jadi penelitian ini tuh menggunakan hipotesis one tail meliputi kepuasan pelanggan berpengaruh positif signifikan terhadap loyalitas pelanggan, dan H2-nya di sini kepercayaan memperkuat pengaruh kepuasan pelanggan terhadap loyalitas pelanggan. Oke, bisa dilihat di sini di autoloadingnya. Jadi semua indikator variabel ini dapat dikatakan valid karena menunjukkan nilai loadingnya di atas 0,7. Seperti variabel X di sini, kepuasan pelanggan. Ya. Di sini menunjukkan nilai indikatornya itu memiliki nilai loading itu di atas 0,7. Jadi menunjukkan bahwa indikator ini memiliki kontribusi kuat dalam mengukur variabelnya. Untuk variabel Y di sini loyalitas pelanggan ini memiliki indikator Y2 dan Y3. Ini dengan nilai autoloading yang lebih baik, yaitu lebih dari 0,9. Namun indikator Y1 ini memiliki nilai di bawah idealnya untuk Y1-nya. Lalu kita lihat ke Z. Kepercayaan ini memenuhi kriteria validitas konvergen. Seluruh indikator ini memiliki autoloading ini di atas 0,7. Jadi menunjukkan bahwa semua indikatornya di sini valid. Walaupun di sini ada yang berwarna merah, tapi bisa dikatakan tetap valid. Oke. Setelah dari menu autoloading, kita langsung saja ke menu discriminant validity yang cross loadingnya. Oke. Jadi bisa lihat di sini. Jadi untuk discriminant validity-nya dapat dilihat ini, yakni membandingkan cross loading suatu indikator variabel tersebut dibandingkan variabel yang lainnya. Contohnya yaitu nilai cross loading ini atau nilai variabel tersebut itu lebih besar dibandingkan variabel yang lainnya. Contohnya di sini kita X kita bisa dilihat di sini ya. Untuk X1, X2 dan X3-nya. Jadi untuk X1, X2 dan X3-nya di sini itu nilainya lebih besar, yakni 0,902. Lalu X2-nya ini 0,862. Lalu X3-nya 0,809. Ini lebih besar dibandingkan variabel lainnya, dibandingkan loyalitas pelanggan di sini. Ya, bisa dilihat. Jadi nilai di sini lebih besar dibandingkan nilai yang variabel yang lain. Itu sebagai contoh. Lalu setelah dari menu diskriminan ini cross loading, kita langsung saja lanjut ke reliabilitas. Reliability di sini. Jadi untuk sebentar. Reliability. Oke. Jadi di sini pada nilai pada composite reliability ini di atas 0,6. Jadi maka data ini dinyatakan reliable. Oke, setelah dari menu reliable kita ke R-square. Nah, di menu R-square ini nilai R-square ini pada variabel Y, sebentar. Nah, pada variabel Y loyalitas pelanggan ini sebesar 0,716 atau bisa dibilang 0,716 lah. 0,716 sini, yang artinya kepuasan pelanggan dan kepercayaan mampu menjelaskan bahwa variabel loyalitas pelanggan sebesar
0,716 di mana nilai tersebut termasuk model moderat di sini. Oke. Setelah kita di menu R-square, kita langsung saja ke pad koefisien, yaitu dengan cara kita kembali lagi ke menu gambar, lalu kita calculate lagi di menu bootstrapping. Nah, kita jangan langsung ke calculate, tapi kita test type-nya di sini kita menggunakan one tail. Tunggu. Oke. Setelah bisa di calculate, kita ke menu pad coefficient. Di menu pad coefficient ini, sebentar. Original sample. Nah, bisa dilihat sini nilai koefisien pelanggan terhadap loyalitas pelanggan ini di sini. Nilai pelanggan kata kerjaan di sini nilainya 0,528 menunjukkan arah positif, sehingga H1 diterima karena nilai p value di sini kurang dari 0,5, yang artinya kepuasan pelanggan berpengaruh positif signifikan terhadap loyalitas pelanggan. Lalu untuk H2-nya, di sini kita bisa lihat ya, nilai koefisien kepercayaan memperkuat pengaruh kepuasan pelanggan terhadap loyalitas sebesar di sini min 0,135. Jadi menunjukkan arah negatif ya, sehingga H2 ini diterima karena p value-nya ini kurang dari 0,5. Tapi di sini menunjukkan p value-nya 0,009. Jadi masih bisa dibilang untuk kepercayaan memperkuat kepuasan pelanggan berpengaruh negatif signifikan terhadap loyalitas pelanggan. Di sini sekian penjelasan dari saya, semoga bisa membantu. Jadi sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.